سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebelum sampai pada pemaknaan ayat ini, kita akan coba ingatkan kembali korelasi dengan ayat sebelumnya dan penamaan dengan surah Al-Fatihah. Seperti diketahui bahwa Al-Fatihah disebut dengan demikian mencakup beberapa makna yang sangat luas dan memiliki sifat yang istimewa. Al-Fatihah bisa berarti pembuka bila terkait dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka ia dipahami sebagai pembuka dari firman Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat sekaligus wahyu yang menandai kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika dikaitkan pula dengan mushaf, yaitu susunannya yang kemudian kita bacakan sampai saat ini, tertulis di antara dua jilid berisi firman Allah Subhanahu wa taala saat dibacakan, maka Al-Fatihah disebut demikian karena ia membuka surah pertama dalam mushaf, dimulai dengan surah ini, dibuka dengan untayan-untayan di ayat ini, dan hingga diakhiri sampai dengan ke surah An-Nas. Namun demikian, Al-Fatihah alnya juga memiliki makna istighraq, sesuatu yang luas jangkauannya, menyeluruh sifat keistimewaannya. Disebut demikian seakan memberikan kesan dan pesan kepada kita bahwa al di sini menunjukkan sesuatu yang luas terkait dengan semua jenis kebaikan. Fatihah artinya pembuka, taknya sifat. Jadi kalau ingin dibukakan sifat-sifat kebaikan kepada kita di semua aspek kehidupan, baik dalam fisik kita yang sehat, baik dalam rizki kita, baik dalam kemuliaan hidup kita, baik dalam segala aktivitas yang kita lalui dari ujung kepala sampai ujung kaki, maka pelajarilah seluruh isi Al-Fatihah ini. Maka Anda akan mendapatkan bimbingan dan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan membuka semua sifat-sifat kebaikan dalam hidup kita. Karena itulah surah Al-Fatihah juga disebut dengan surah Asy-Syafi yang memberikan nilai-nilai kemuliaan, kebaikan, pembuka pintu kesehatan bagi orang-orang yang diuji dengan penyakit. Asy-Syafi, Al-Kafi, sesuatu yang dicukupkan dengannya, yang menjangkau semua hal kebutuhan yang kita perlukan dalam kehidupan di dunia. Jadi kalau kita amalkan isinya, semua hal yang baik-baik dalam kehidupan kita di dunia sampai ke akhirat akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Anda butuhkan? Apa yang Anda perlukan? Apakah kemudahan dalam beraktivitas? Apakah kemudahan dalam rizki? Amalkan isinya, maka kita akan dimudahkan dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dengan nama-nama yang lainnya sampai diberikan nama 14 kurang lebih untuk menunjukkan luasnya jangkauan kemuliaan dan sifat-sifat kebaikan yang dimiliki oleh surah ini. Lalu pertanyaannya, bagaimana kemudian mendapatkan hal yang dimaksudkan tadi? Kalau sakit, cepat sembuhnya. Orang dulu dibacakan sekali Al-Fatihah, dengan izin Allah langsung sembuh. Kalau kita ada kesulitan rezeki, cepat didatangkannya. Orang dulu kemudian mengamalkan surah Al-Fatihah, maka bahkan ada orang yang belum minta, sudah langsung disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dengan aspek-aspek yang lainnya. Karena itu penting bagi kita untuk mengetahui isi surah ini, kemudian mengamalkan kandungannya, tidak sekedar membacakannya, tapi tidak mengetahui isinya, tidak paham kemudian kandungannya, sehingga saat kita mengamalkan isinya, kita tidak disertai dengan pemahaman yang baik dan tidak merasakan bagaimana kemuliaan surah yang dimaksudkan. Yang paling berbahaya, dibaca iya tiap hari, tapi nggak diamalkan isinya, itu persoalannya. Berbahayanya bukan berbahaya dalam persoalan nggak dapat pahala, bukan. Sayang saja dibacakan tiap hari 17 kali, tapi tidak mendapatkan isinya. Kayak orang bekerja tapi nggak dapat gaji. Kerja tiap hari tapi akhir bulan nggak gajian gitu. Ya, Allah perintahkan kita untuk membacakannya 17 kali dalam sehari dan menjanjikan pada kita semua jenis kemudahan dan kebaikan dalam hidup. Kita bacakan cuman nggak dapat, itu masalahnya.
Nah persoalannya kenapa orang tidak mendapatinya? Boleh jadi bukan karena tidak membacanya, tapi cara membacanya itulah yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Al-Quran dan isi surah itu sendiri. Karena itu coba kita gali bagaimana kemudian surah ini diurutkan ayat-ayatnya dan dijelaskan oleh Allah dengan untaian firman-Nya yang sangat luar biasa.